Teman-teman yang terkasih, perkenalkan nama saya William Wirakusuma. Kebetulan pada tanggal 12 Oktober kemarin, saya memiliki kesempatan untuk bertemu langsung dan berdiskusi langsung dengan Bapak Anies Baswedan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin sedikit berbagi kepada teman-teman tentang hal apa saja yang kami bicarakan, apa saja yang kami diskusikan, dan apa yang disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan pada saat itu. Yang pertama, dalam sambutannya, beliau memberitahu kepada kita tentang kondisi bangsa Indonesia pada saat ini. Beliau mengatakan, memang kondisi ekonomi saat Indonesia saat ini belum begitu bagus atau kurang bagus. Tetapi sebenarnya kondisi yang sebenar-benarnya itu tidak seburuk apa yang diberitakan di media massa. Yang kedua, Pak Anies juga menyampaikan tentang prioritas pembangunan pemerintah saat ini adalah pembangunan infrastruktur. Hal ini dilakukan untuk memeratakan pembangunan dari Aceh sampai Papua, sehingga pembangunan di Indonesia bisa merata di seluruh wilayah. Pak Anies mengambil contoh harga semen di Jakarta dan harga semen di Papua. Contoh ini sering dipakai oleh Bapak Jokowi pada saat beliau menyampaikan gagasan rencana pembangunan Indonesia ke depannya. Harga semen di Jakarta dan harga semen di Papua sangatlah berbeda. Hal ini dikarenakan karena biaya transportasi yang tinggi. Karena itu dibutuhkan infrastruktur yang baik untuk menekan biaya transportasi dan logistik, sehingga harga di Jakarta akan menjadi harga di Papua juga. Jadi harga di Papua dan Jakarta akan sama. Dengan demikian, pembangunan di Papua bisa dipercepat. Kemudian Pak Anies juga menjawab beberapa pertanyaan dari kami, yaitu tentang pendidikan nasional dan juga apa saran Bapak Anies kepada kita mahasiswa Indonesia di Jerman setelah lulus atau akan lulus pendidikan di Jerman ini. Yang pertama tentang pendidikan nasional. Pak Anies menjelaskan bahwa ke depannya setelah kelas 9 atau masuk kelas 10, para siswa akan diberi pilihan untuk masuk SMU, sekolah menengah umum, atau sekolah kejuruan. Tentunya pilihan mereka akan disesuaikan dengan kemampuan, bakat, dan minat masing-masing. Yang menarik adalah gagasan sekolah kejuruan yang disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan pada saat itu. Jadi sekolah kejuruan akan dibangun sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Hal ini dibuat supaya setelah lulus para siswa dapat mengembangkan potensi daerahnya. Kemudian siswa-siswa sekolah kejuruan akan dilatih, akan diberi pengetahuan dasar yang baik, juga kemampuan dasar yang baik. Sehingga pada saat mereka masuk dunia kerja, mereka bisa dipoles lagi menjadi siswa atau pekerja yang ahli di bidangnya. Kemudian yang terakhir adalah, apa sih saran Pak Anies buat kita-kita semua yang sudah hampir lulus? Pak Anies mengatakan bahwa tidak ada formula yang tepat untuk memutuskan apakah benar atau salah jika seseorang kembali ke Indonesia atau tetap bekerja dan berkarir di Jerman. Kedua-duanya adalah baik, sesuai dengan individu masing-masing. Pak Anies kemudian menjelaskan perbedaan kondisi negara Indonesia dan Jerman. Di Jerman, kata beliau, kondisi sosial, ekonomi, dan tatanan masyarakat itu sudah stabil. Jadi, dengan mudah kita bisa memprediksi rencana 5 tahun, 10 tahun ke depan, apa yang bisa kita capai.
Tetapi kondisi di Indonesia sebaliknya. Kondisi Indonesia sedang berkembang, sehingga kadang sulit untuk memprediksi secara langsung bagaimana 10 tahun, apakah karir kita akan menjadi general manager atau memiliki posisi yang tinggi, atau tetap sama di posisi kita pada waktu masuk kerja di Indonesia. Kemudian Pak Anies menjelaskan, semua tergantung dari individu masing-masing. Apakah kita lebih senang dengan stabilitas, dengan perencanaan panjang 5-10 tahun, atau kita suka tantangan. Jika kita ingin stabil, maka Jerman adalah pilihan yang baik. Tetapi karena Jerman ini sudah stabil, maka kita akan menjadi sebuah bagian kecil dari sebuah sistem besar yang sudah berjalan dan sudah stabil. Hal ini kurang begitu cocok untuk kita-kita yang menyukai tantangan dan ingin menjadi pemimpin, ingin menjadi agen perubahan. Nah, kalau kita semua atau teman-teman ingin menjadi agen perubahan, maka Indonesia adalah tempat yang tepat untuk teman-teman, supaya teman-teman bisa menjadi lokomotif perubahan terhadap masyarakat sekitarnya. Pak Anies menjelaskan kesempatan di Indonesia sangat besar, peluang-peluang sangat besar. Jika kita pergi ke suatu daerah, Bapak Anies yakin dengan ilmu yang kita punya, kita bisa mengidentifikasi masalah dan peluang yang ada. Tetapi Pak Anies juga menyampaikan, jangan kita saklek begitu kembali ke Indonesia, ingin memaksakan ilmu yang kita dapatkan di Jerman langsung kepada masyarakat di Indonesia. Hal ini akan membuat kita mendapatkan banyak masalah. Kita bisa stres. Kemudian pada akhirnya tentu kita akan kembali ke Jerman lagi. Maka saran Pak Anies adalah jika kita ingin menjadi agen perubahan kembali ke Indonesia, maka identifikasi dulu masalah yang ada di masyarakat. Kemudian kita pakai ilmu yang kita dapat untuk memberikan solusi permasalahan tersebut. Jadi bukan sebaliknya. Pada saat yang baik tersebut, Pak Anies juga menyampaikan, membagikan pengalaman hidup beliau, bagaimana beliau memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Dalam bekerja, Pak Anies mempunyai 3 poin penting yang selalu dia pegang. Yang pertama adalah interest pada bidang yang akan dikerjakan. Karena jika seseorang menyenangi pekerjaannya, maka kita semua, seseorang itu akan bisa bekerja dengan baik. Yang kedua adalah tentu saja dengan finansial. Beliau ingin mendapatkan finansial yang baik sehingga bisa mencukupi kebutuhan keluarga beliau. Dan yang ketiga adalah social impact. Dia ingin berpengaruh kepada masyarakat. Dari 3 hal ini, Pak Anies akhirnya memutuskan kembali ke Indonesia karena di luar negeri beliau kehilangan poin ketiga, yaitu social impact. Beliau kurang bisa memberikan dampak kepada masyarakat karena menjadi sistem kecil atau menjadi bagian sistem yang kecil dari sebuah sistem yang besar yang sudah berjalan. Namun pada akhirnya keputusan semua ada di tangan kita, sesuai dengan hati kita, sesuai dengan kemampuan dan keinginan kita masing-masing. Jadi kembali ke Indonesia
atau berkarir di Jerman, semua adalah baik dan semua bisa berguna bagi bangsa dan negara. So, tupis perkataan politisi di Indonesia. Untuk itu teman-teman, sekian apa yang ingin saya sampaikan dan bagikan. Semoga bisa memberkati teman-teman semua, terutama yang sudah selesai sekolah, bisa memutuskan apakah kembali ke Indonesia atau berkarir di Jerman. Seperti Pak Anies katakan, tidak ada formula yang baik atau yang benar atau yang tepat untuk memutuskan apakah kembali ke Indonesia atau berkarir di Jerman. Semua tergantung pada individu masing-masing. Jangan lupa, jika ingin kembali ke Indonesia, kita perlu timing yang tepat dan strategi yang tepat. Jangan hard landing, tapi soft landing. Oke, sekian. Terima kasih. Dan Tuhan memberkati. Oh ya, kalau ada pertanyaan silahkan saudara bisa email ke saya. Saya dengan senang sedia untuk membantu. Segala macam pertanyaan, segala macam ide juga untuk Indonesia tentunya akan saya sampaikan kepada orang-orang yang berwenang. Sekian dan Tuhan memberkati.